Kami dari kelompok Len E. Papat 5. Aku Nabila. Dan aku Najma. Aku Feren. Kalau kamu? Aku Nazwa. Aku Kim. Dan aku Rian. Aku Mareta. Dan aku Vincent. Tujuan yang pertama, menentukan pengukuran waktu dan posisi benda saat bergerak di permukaan bidang. Yang kedua, menentukan perhitungan energi kinetik dan energi potensial benda selama bergerak di kedua bidang. Yang ketiga, menghitung percepatan gravitasi. Yang keempat, menentukan perbandingan waktu tempuh benda ketika berpindah di antara dua titik selama bergerak di permukaan. Oke, untuk alat-alat yang digunakan pada RBK ini, kami menggunakan lem tembak, penggaris, pulpen, pensil, penghapus, gunting, dan juga cutter. Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah yang pertama duplex, yang kedua kelereng, yang ketiga kardus. Berikut langkah-langkah pembuatan lintasan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan termasuk duplex untuk membuat lintasan. Yang kedua, buat sketsa pada duplex dengan berbagai jenis ukuran kemudian digunting. Yang ketiga, buatlah lintasan dalam berbagai variasi miring dan melengkung. Yang keempat, lapisi duplex dengan kardus agar semakin kokoh dan sebagai penyangga. Yang kelima, tempelkan semua kerangka hingga menjadi suatu lintasan termasuk dalam bidang miring dan bidang lengkung. Nah, sebelumnya aku akan menyebut titik puncak ini sebagai titik A dan titik yang berada di ujung sini sebagai titik B. Ketika kelereng berada di puncak atau berada di titik A dengan ketinggian H ditambahkan dengan Y, di mana Y adalah ketinggian dari dasar ini menuju dasar ini. Energi total yang dimiliki kelereng hanya berasal dari energi potensial karena kelereng berada dalam posisi diam, jadi energi kinetiknya sama dengan 0. Nah, ketika kelereng dijatuhkan melalui lintasan ini, kelereng akan mengalami konversi energi, di mana energinya itu merupakan total dari energi potensial di ketinggian Y dan energi kinetik di titik B. Dengan hal ini, untuk memastikan hukum kekekalan energi berlaku pada kasus ini, dapat dilakukan perbandingan energi kinetik hasil eksperimen dengan energi kinetik hasil teoritis. Jika hasilnya tidak jauh berbeda, maka hukum kekekalan energi berlaku pada kasus ini. Dengan memanfaatkan pendekatan gerak parabola, kita dapat mengetahui kecepatan benda di titik B dengan menghitung kecepatannya dengan membagi nilai jarak tempuh dengan hasil kali dari sudut kosinus ini antara bidang miring dengan bidang horizontal dari lintasan dengan waktu tempuhnya. Setelah mengetahui kecepatannya, kita dapat menghitung energi kinetiknya. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa galat untuk energi kinetik bidang miring yang kecil itu sebesar 4,87%, sedangkan untuk bidang miring yang besar sebesar 2,07%, dan galat untuk bidang lengkung yang dilakukan itu sebesar 13,37%, dan galat untuk bidang lengkung yang besar yaitu sebesar 35,29%. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat memungkinkan perbedaan galat tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi galat yang didapatkan yaitu gaya gesek benda dengan udara, dikarenakan kami melakukan percobaan di daerah terbuka. Yang berikutnya adalah faktor lintasan yang tidak rata, karena kami menggunakan lintasan menggunakan kardus, di mana kardus tersebut tidak 100% rata. Dan faktor yang terakhir yaitu tentu saja terdapat kemungkinan ketidaktelitian maupun kesalahan dalam pengambilan data jarak dan juga waktu tempuh yang dialami oleh benda. Nah, kalau dari perhitungan secara teoritis, semakin tinggi lintasannya, maka akan semakin besar energi kinetik di titik B atau di titik di bawah lintasan. Nah, hal ini karena semakin tinggi lintasannya, maka energi potensial di titik A-nya akan semakin besar. Nah, kalau kita tinjau dari hukum kekekalan energi, energi kinetik di titik B atau di titik di bawah lintasan akan bergantung pada besarnya energi potensial di titik A atau di titik puncaknya. Nah, bentuk lintasan juga turut mempengaruhi waktu tempuh kelereng dari titik A sampai ke titik B. Nah, untuk bidang yang miring berukuran 30 x 40 x 50 cm ini, kelereng mengalami waktu tempuh sebesar 0,5 sekon. Nah, kemudian untuk yang bidang lengkung ini yang berukuran 30 x 35 dan x 50 cm, benda menempuh waktu sebesar 0,35 sekon.
Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk lintasan itu mempengaruhi waktu tempuh dari kelerengnya. Nah, bidang yang lengkung ini mempunyai waktu tempuh yang paling cepat, yakni 0,35 second, berarti selisih sekitar 0,15 second. Nah, hal ini dapat disebabkan karena bidang yang lengkung itu pada saat kelereng dijatuhkan, kelereng mendapat kecepatan mula-mula yang lebih besar dibandingkan dengan bidang miring. Kemudian, kelereng juga mempunyai inersia gerak yang lebih besar dibandingkan pada saat menempuh di bidang yang miring. Sehingga walaupun pada saat di sini lintasannya hampir datar, kelereng akan tetap bergerak dengan lebih cepat pada lintasan yang lengkung. Pusing-pusing kerjain RBL sana sini. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah.